Presiden Joko Widodo membocorkan jadwal operasional LRT Jabodebek yang kemungkinan akan mulai beroperasi pada 26 Agustus 2023 mendatang. Hal ini disampaikan Jokowi usai menjajal LRT Jabodebek dari Stasiun Jatimulya Bekasi, Jawa Barat menuju Stasiun Duku Atas di Jakarta pada Kamis 10 Agustus 2023 bersama para pegiat seni. Sementara itu, kereta cepat akan dicoba lagi pada September. Jokowi berniat mengecek hasil penyesuaian sistem yang dilakukan pada LRT Jabodebek. Menurutnya, aspek keamanan dan keselamatan menjadi yang utama dalam pengoperasian LRT Jabodebek. Jokowi menyebut, dengan semakin banyaknya pilihan transportasi massal dapat membuat warga berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi massal, sehingga mengurai kemacetan dan polusi yang setiap hari dihadapi warga Jabodetabek. Lebih lanjut, ia menjelaskan, setiap tahun kerugian negara akibat macet dan polusi mencapai 100 triliun rupiah per tahun. Jokowi juga mengungkapkan pemerintah akan menyiapkan skema subsidi untuk semua moda transportasi massal demi mendukung perpindahan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi massal. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir memastikan penyertaan modal negara 3 triliun rupiah untuk PT Asuransi Jiwa IFG atau IFG Life yang cair akhir tahun ini. Suntikan negara tersebut diberikan dalam rangka menuntaskan pengalihan polis dari PT Asuransi Jiwasraya. Erick pun mendorong agar penyelesaian BUMN di sektor asuransi jiwa itu terus dilakukan. Pengalihan eks pemegang polis Jiwasraya kepada IFG memang membutuhkan tambahan anggaran. Kementerian BUMN pada akhirnya mendapatkan dukungan anggaran dalam bentuk PMN. Adapun liabilitas pemegang polis yang belum dipindahkan ke IFG Life mencapai 7,44 triliun rupiah. Menurut Erick, jumlah tersebut merupakan sisa dari restrukturisasi pemegang polis yang dilakukan sejak 2021 lalu. Tak tanggung-tanggung, kerugian akibat judi online di Indonesia ditaksir mencapai angka 27 triliun rupiah per tahun. Angka itu, menurut Menkominfo Budi Aris Setiadi, didapat hanya dari satu situs saja. Sementara itu, ia menambahkan 886.719 konten judi online telah diblokir sejak Juli 2018 hingga Agustus 2023. Dan kurang dari sebulan sejak 17 Juli, ada lebih dari 40.000 konten yang juga terjaring Kominfo. Hingga 7 Agustus 2023, Kominfo telah memutus akses dan melakukan takedown terhadap 42.622 konten perjudian online. Dia memastikan akan melakukan langkah konkret memutus judi online, misalnya dengan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam rangka penegakan hukum. Harga beras dunia melonjak ke level tertinggi dalam hampir 12 tahun. Kenaikan harga ini terjadi karena larangan ekspor beras dari India dan kondisi cuaca buruk yang dapat berdampak pada produksi. Indeks harga beras FAO untuk Juli naik 2,8% menjadi 129,7 poin. Angka tersebut naik 19,7% dibandingkan tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak September 2011. Data FAO menunjukkan kenaikan harga beras paling tajam terjadi di Thailand. Harga beras dunia mencapai level tertinggi dalam satu dekade terakhir. Harga beras berjangka tembus 16,02 dolar Amerika per 100 berat. India berkontribusi sekitar 40% perdagangan beras dunia. Inilah yang membuat larangan ekspor beras India berdampak secara global. Jika negara lain ikut menerapkan pembatasan ekspor beras, harga bisa melonjak lebih tinggi lagi. Sementara terkait El Nino, dampaknya berupa kekeringan dapat memperburuk resiko produksi beras global di produsen beras utama Asia lainnya seperti Thailand, Pakistan, dan Vietnam. Kekeringan kembali memakan korban. Jalur transportasi dan logistik penting dunia terusan Panama kini merasakan dampaknya. Sejak 8 Agustus, otoritas terusan Panama mengurangi slot perjalanan untuk mengatasi kemacetan akibat kekeringan di gerbang. Jumlah slot dikurangi menjadi 14 hari dari sebelumnya 23 hari. Tidak hanya slot perjalanan, bawaan kapal juga diminta dikurangi 40%. Kapal Evermax terpaksa membongkar 1.400 kontainer di Pelabuhan Balboa untuk memenuhi persyaratan dan mendapatkan jalur. Kebijakan ini juga diberlakukan bagi kapal Panamax. Sejumlah kapal yang menunggu untuk menyeberangi terusan Panama telah mencapai 154 kapal.
Total kontainer yang menyeberang di terusan Panama mewakili 73% komoditas ekspor impor Amerika Serikat. Sekitar 40% kontainer Amerika Serikat melewati kanal tersebut setiap tahun dengan nilai $270 miliar Amerika Serikat.